Ingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka rohnya itu, kemuliaan Allah itu, breath of life itu, gambar dan rupa Allah itu hilang. Yang tinggal adalah living soul, jiwa yang hidup. Nah, jiwa yang hidup itu harus terus dibaharui dari waktu ke waktu. Kalau jiwa yang tidak dibaharui, jiwa yang tidak ditransformasi, maka akan muncul keinginan daging atau kedagingan itu. Dan kita tahu kedagingan adalah kehidupan yang dicetak atau dipola sesuai dengan dunia ini. Sehingga kita itu lebih cenderung untuk mengikuti keinginan duniawi daripada mengikuti kehendak dan keinginan Allah. Ingat bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, maka sifat-sifat ilahi itu hilang dari kita. Manusia tetap hidup, tapi dia sudah menjadi a living soul, jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu sebenarnya tidak bedanya dengan makhluk ciptaan lain. Padahal tujuan Tuhan menciptakan manusia dan terus mengalami proses. Jadi bukan saja menjadi makhluk ciptaan, tetapi dia akan menjadi anak Allah. Tapi untuk menjadi anak Allah, maka dia harus mengalami proses. Proses dari living soul itu sampai dia menjadi roh yang menghidupkan. Sebenarnya saudara saya ketika lahir baru, kita sudah menerima hembusan nafas Allah itu kembali. Dan itu diberikan ketika Yesus menghembusi murid-muridnya. Waktu Yesus menghembusi mereka, dia sebenarnya sedang memindahkan apa yang ada dalam dirinya, sesuatu yang ilahi, yang ada dalam dirinya sendiri, itu juga kepada kita, kepada manusia. Waktu itu diwakili oleh para murid. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus menghembusi mereka, sedang memindahkan sesuatu yang ilahi dalam dirinya, supaya kita menjadi satu ciptaan yang baru, menjadi suatu makhluk yang berbeda dari makhluk hidup yang lain. Kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, karena kita kembali memiliki breath of life tadi, Zoe itu. Oke. Karena itu Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi hati-hati, kedagingan itu membuat kita tidak mungkin berkenan. Banyak orang melayani dengan penuh kedagingan. Mereka pikir pasti Tuhan senang. Kedagingan itu jiwa yang belum ditransformasi. Masih penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kebencian. Gampang tersinggung. Kalau tersinggung dengan kebenaran, itu namanya apa? Jiwa belum ditransformasi. Saudara dengar firman kebenaran menegur saudara, harusnya terima dan bertobat. Jangan melawan. Roh kita baru, tapi jiwa itu perlu ditransformasi. Jiwa itu apa? Pola pikir kita, cara pandang kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Saudara boleh melayani, tapi kalau sakit hati, saudara melayani masih tersinggung, saudara melayani masih iri hati, kan? Saudara melayani tapi masih punya banyak konflik batin, saudara pikir itu berkenan? Tidak. Ayat tadi bilang mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, sekalipun saudara melakukan pekerjaan Allah.